Kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan. Jadi pribadi baru. Bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru. Setuju banget ya aku sama lagunya Buka Semangat yang baru ya. Walaupun juga di tengah pandemi kita harus tetap semangat guys. Semangat! Wow. Semangat buat pemerintah, semangat buat kita. Kita semua. Benar banget Jar. Benar. Tapi by the way temanku tadi udah di jalan, udah deket sini sih dia. Harusnya udah nyampe belum ya? Udah tuh kayaknya tuh. Oh ini dia. Suruh masuk dong. Hai. Sini. Halo. Hai Sita. Silakan duduk. Aduh, halo Sita, apa kabar? Baik, apa Sekarang kabar? udah kelihatan ya, jauh lebih happy, kelihatan Iya. auranya tadi. Lebih pas semangat, masuk bener. kesini. Jauh lebih semangat daripada masa karantina ya. Bener, harus semangat tadi yang aku bilang sesuai sama lagunya. Nah, yaudah langsung aja kalau gitu kita Kita lihat video. masuk Videonya dulu. ke VT-nya ya. Benar. Let's go. Riba. Tolong banget besok urusin Boy itu. Mereka itu perawatnya selalu kalau aku lagi drop, lagi stres, nangis-nangis, apalagi waktu dengar berita tentang aku dari TV dan WhatsApp grup. Aku 2 hari nangis-nangis dan mereka tuh tiap kali datang they put risk, setiap kali mereka datang ke kamarku walaupun udah pakai baju macam astronot, tapi kan tetap aja virus bisa menular ya. Dan mereka selalu they take the time untuk ngobrol sama aku, bisa 15-20 menit terus. Jadi sehari-hari itu aku menunggu-nunggu banget perawat datang karena itu sekali-sekalinya bisa ngobrol dan mereka benar-benar baik banget. Jadi itu video pada saat Sita sedang menjalani karantina. Iya, di RSPI Sulianti Saroso. Oke, berapa lama itu karantinanya? Sita? Totalnya itu 16 hari, jadi 3 hari di Mitra Keluarga Depok dulu, 13 hari di RSPI Sulianti Saroso. Oh pindah-pindah gitu? Karena kan waktu awal kan aku diagnosanya bronkonemonia, jadi dirawatnya di Mitra Keluarga Depok sama ibu diagnosanya tifus. Oke. Nah waktu kami minta untuk dites, akhirnya kami dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso. Oke, itu yang dirujuk ke sana dan tes siapa aja? Waktu itu hanya aku dan ibu saat hanya itu. Sita dan ibu. Dan dinyatakan COVID-nya itu di Pas udah di RSPI. RSPI itu. Jadi emang kan kita dipindah itu 1 Maret jam 1 atau 2 dini hari gitu di hari Minggu. Terus paginya jam sekitar 6-7 pagi langsung di swab, tes darah dan swab. Seninnya juga tes darah swab, Senin siang keluar heboh Hasil. di media. Oke. Akhirnya masuk. Iya. Dan memang saat di rumah sakit pas karantina itu mau benar-benar dikasih ruangan sendiri. Iya. Dan nggak ada yang boleh masuk Iya. kecuali memakai yang tadi dibilang Iya, Mbak Sita. waktu diisolasi. Jadi memang langsung dipisah sama ibu. Waktu di Mitra Keluarga kan kami berdua kan, seruangan berdua. Waktu di RSPI langsung dipisah. Dan itu pasti boring banget ya. Stres banget sih waktu awal karena kan belum pernah ngalamin kayak gitu ya. Tiba-tiba waktu kami minta dites pun begitu dapat telepon ada kabar bahwa saya dan waktu itu juga kakak saya sempat tapi lebih ke saya ada di restoran yang sama 2 malam berturut-turut sama WNA yang ternyata baru confirm positif. Jadi waktu awalnya kan aku minta dites tapi tidak dikasih kan karena ada prosedurnya gitu. Begitu dapat telepon dari teman aku bilang, Sita ini teman kita di Malaysia ada WNA baru confirm positif, mending lo harus cek gitu. Jadi aku info lagi ke dokternya.
Nah, begitu info ke dokternya langsung diproses dan prosedurnya di saat ada suspek kan harus diperlakukan seperti kami positif gitu. Jadi langsung di Mitra Keluarga Depok hari itu mereka juga udah nggak lalu lalang ke kamar, langsung pakai APD. Jadi pemindahan dengan ambulans juga udah pakai APD, supirnya juga pakai APD. Jadi udah langsung berubah total gitu kayak di film-film gitu kan ya. Biasa kita lihat di film doang tiba-tiba wah gitu. Jadi Tapi stres waktu juga. gejala pertama Sita tahu, wah sepertinya ada yang salah nih dengan tubuh aku, kok jadi berasa drop gitu. Itu seperti apa? Awalnya itu kan dimulai 16 Februari itu tenggorokan aku gatel doang, belum sakit. Jadi nelen pun masih nggak apa. Oke, masih normal. Masih gatel, cuma gatel aja. Terus tanggal 17-nya itu bangun udah langsung drop banget. Lemes? Jadi langsung demam tinggi, keringet dingin, benar-benar nonstop excessive sweating gitu, terus batuk kering nonstop, vertigo, joint pain, semua, diare, muntah semua langsung. Oke, berarti Sita mengalami ciri-ciri orang yang seperti kena corona gitu ya, atau didiagnosa? Sebenarnya waktu itu kan belum tahu, aku mikirnya ini mungkin flu tapi parah banget aja gitu. Jadi beberapa hari, kayak 2 harian ke klinik, katanya flu, jadi dikasih antibiotik. Antibiotik udah selesai, semua gejala masih Masih gitu. ada? Masih. Vertigonya pun sampai udah nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu, udah muter terus. Dan beberapa kan ada yang kehilangan penciuman. Kalau aku justru waktu itu meskipun lidahnya nggak enak buat makan, tapi tiap kali nyium bau makanan terlalu strong banget sampai muntah gitu. Jadi akhirnya nggak bisa makan juga. Oh, intinya penciuman dan lidah itu indera perasa terganggu banget ya? Iya, terganggu banget gitu. Nah, antibiotik kelar, masih sama semuanya. Akhirnya di hari Jumat, aku lupa itu tanggal berapa, ke Mitra Keluarga untuk tes darah. Nah, katanya itu viral infection, jadi nggak dikasih antibiotik kan, dikasih obat banyak banget untuk vertigo, batuk segala macem, tapi masih terus batuknya nggak berhenti-berhenti. Vertigonya udah hilang, joint painnya hilang, tapi demam terus-terusan 10 hari. Aku tuh udah sampai minum paracetamol 3 kali sehari dan masih bolak-balik demam terus. Akhirnya aku takut lambungku kenapa-kenapa dong ya. Jadi akhirnya 27 Februari karena masih terus-terus dan batuknya itu sampai aku lagi tidur aja tuh kebangun buat batuk, jadi udah kayak sakit banget perutnya, kayak habis sit up 1000 kali gitu ya, udah pegel banget, udah capek ya painnya. Akhirnya ya udah ke rumah sakit lagi 27 Februari, di ronsen ternyata udah flek, paru-parunya ada flek putih-putih gitu, jadi akhirnya didiagnosa bronkonemonia gitu. Nah, karena bronkonemonia kan salah satu ciri-ciri COVID kan ya. Jadi tanteku dari Austria, karena saat itu di Austria udah heboh banget pandemic outbreak-nya. Jadi dia suruh kita cepet tes gitu, karena kan masih prime age, jadi pasti sembuh, kasihan ibu kalau ketularan gitu. Jadi itu awalnya tuh begitu. Kalau kira-kira reaksi orang-orang terdekatnya ketika tahu Sita sebagai pasien. Dan tahu gitu loh. Kalau reaksi orang terdekat, reaksi orang yang kenal aku dan keluarga, tentunya mereka sangat suportif. Oh, gitu. suportif. Yang banget. Tapi shock nggak pas waktu pertama kali Sita bilang, oh mama, papa gitu, aku positif corona gitu? Itu kan sebenarnya orang-orang tahu duluan ya sebelum aku ya. Oh gitu. Oh iya. Jadi maksudnya waktu itu aku ingat banget pas kita di transfer ke RSPI gitu kan, aku sekeluarga kita sangat percaya dengan positive thinking, afirmasi segala macam. Jadi kita teleponan tuh kayak aduh ini serem juga ya, ada di isolasi, belum pernah kayak gini dengan orang di APD segala macam. Ya udah kita afirmasi positive thinking bahwa hasilnya pasti negatif. Kita cuma harus melalui ini untuk kayak prosesnya. Proses aja pasti negatif, dan afirmasi kita Selasa pulang gitu kan. Tiba-tiba Senin, karena aku takut sendiri di ruang isolasi kan, TV-nya selalu nyala, terus semua ada tulisannya gitu kan, 2 pasien pertama positif corona gitu. Terus aku nanya suster pas masuk, aku bilang suster di sini selain aku sama ibu ada siapa lagi? Dia bilang oh nggak ada, cuma mbak doang sama ibunya. Loh jadi itu di TV ngomongin aku dong gitu. Dan mereka pun juga nggak bisa jawab saat itu karena justru infonya karena ini pandemik, jadi aturannya adalah dari Litbangkes langsung ke kementerian, langsung ke presiden gitu. Jadi ya prosesnya kan gitu, jadi gitu ya? semuanya shocknya sama kayak kita juga gitu, dan langsung WhatsApp semua bombard gitu kan. Mbak Sita, sorry kita potong dulu biar pemirsa di rumah makin kepo. Kita masih banyak cerita-cerita dan banyak bertanya lagi sama Mbak Sitanya. Tetap di Curcol Goy.
Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan, keluarin aja. Ceritakan, jangan ditahan.